Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanifatus Solihah. Saya berasal dari kelas 22 PAI atau Pendidikan Agama Islam Setai Hubul Watan Duri. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi yang bertema kampanye anti korupsi. Definisi korupsi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada David M. Chalmers. Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Menurut J.J. Centuria, yaitu penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Teori perilaku korupsi, yaitu yang pertama, teori Means and Scam. Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Yang ketiga, Gon de Ory. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bolgon yang dikenal dengan teori Gon. Ilustrasi Gon de Ory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grades atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Faktor-faktor penyebab korupsi, yang pertama ada faktor internal, yang terdiri dari pertama aspek perilaku individu. Sifat tamak manusia, moral yang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja, atau malas-malasan. Yang kedua ada aspek sosial. Sedangkan yang faktor eksternal yaitu satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, ketiga aspek politik, dan yang terakhir aspek organisasi. Dampak korupsi yaitu pada tatanan perekonomian mikro, pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Kedua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Dan kelima, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro yaitu yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Dan yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Hambatan penanganan korupsi yaitu terdapat beberapa. Yang pertama ada hambatan struktural, bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural, bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, hambatan manajemen, bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Pertama, opportunity, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Kedua, sistem. Saat sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Ketiga, need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Dan yang terakhir, exposes, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan karena itu kita perlu tingkatkan. Ada strategi pemberantasan korupsi, yaitu pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi yaitu semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi, upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat jangan
melakukan tindakan korupsi, karena itu akan menyebabkan dampak buruk bagi diri kita ataupun orang lain. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.